Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita lanjut mendengarkan kisah 25 Nabi dan Rasul bersama Depok Membaca Nyaring. Kali ini Olive akan menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Olive mengambil cerita ini dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Setelah ibu kandungnya, Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan kamu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan menyingkirkan Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Yang itu palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, Zulaika, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tidak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan.
Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, Raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang-orang mulai berburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapat bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan gelas emas itu di dalam karung punya Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali ke ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian itu dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam sudah merasakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Maka benarlah ketika saudara Nabi Yusuf tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajah Nabi Yakub dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub. Penglihatan Nabi Yakub pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pulih. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya.
Seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Masya Allah, ternyata perjuangan Nabi Yusuf benar-benar hebat ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum.